Tuhan ini kita berharap banyak harapan. Jadinya sebelum harapan kita tercapai, ya kita di sini bersikaplah baik gitu ya. Ya bekerja ikuti aturan kerja yang ada. Dan di sini ada aturan-aturan hukum. Ya ikutilah aturan hukum yang berlaku di negara sini, karena seperti apapun ya kita di sini menumpang gitu ya, menumpang di negara orang, dan kita di sini menumpang untuk mencari kesuksesan. Halo, ya, what's up tuh bro? Ketemu lagi ya bersama channelnya Yanti 89 Channel. Oh ya, nih sekarang di tahun 2019 ya, awal tahun-tahun ini kan di Taiwan itu kemarin lagi dibilang pemutihan TKW TKI kaburan gitu ya di Taiwan ya, kan lagi besar-besaran gitu ya, dengan biaya yang sangat murah gitu ya jika dia menyerahkan diri gitu ya, dengan 2.000 rupiah. Dan yang pasti di awal tahun 2019 ini juga banyak lah ya perubahan, dan itu juga banyak banget yang menyerahkan diri gitu ya. Oh ya, tapi dalam video kali ini saya nggak mau ngebahas masalah itu ya. Dalam video kali ini saya mau ngebahas masalah sekarang Taiwan sudah tidak syahdu lagi gitu ya. Kenapa sekarang Taiwan sudah tidak syahdu lagi gitu ya? Dengan semenjak kejadian kemarin itu di Taichung yang ya emang parah banget itu ya, sampai tangannya itu pokoknya itu parah banget. Semenjak kejadian itu sekarang Taiwan sangat ketat ya. Banyak yang bilang Taiwan sudah tidak syahdu lagi lah, Taiwan sudah apalah gitu ya. Tapi bagi saya itu sama aja gitu ya. Ya wong dari dulu sampai saat ini saya seperti ini aja gitu ya. Jadi ya bagi saya nggak ada perubahan. Cuma ini sekarang ini ya, awal-awal sekarang ini bulan 3 2019 itu kan ketat banget peraturannya, yaitu jika bagi TKI yang sedang minum minuman beralkohol di tempat umum, dan itu kok ada Pak D polisi gitu ya, kita itu kan dimintain ARC ataupun paspor gitu ya, itu hati-hati banget gitu. Kenapa? Karena sekarang pada saat kita dimintain ARC ataupun paspor, kita itu nggak ditangkep, tapi selang besok pagi ataupun 2 harinya itu fatal banget. Akibatnya apa? Kita dideportasi dari Taiwan. Bayangin. Aduh, jadi nih ya buat yang suka minum-minum sekarang ini hati-hati banget ya, ini ya pokoknya jangan, ketat banget gitu, sangat ketat lah. Mungkin ya karena banyak kejadian ya akhir-akhir ini gitu ya, jadinya mungkin agar Taiwan ini lebih damai gitu ya. Ya kita TKI-nya mungkin di sini agar bisa lebih tertib, lebih teratur gitu ya. Ya emang kenapa sih ya? Ya emang karena dengan minum-minuman beralkohol ya itu kita terkadang nggak bisa mengontrol. Mungkin ya kalau dengan udah mengandung alkohol gimana sih gitu ya, kita kesenggol omong sedikit saja pasti bawaannya gimana mungkin gitu. Terus kesenggol sedikit sama temen aja jadinya bentrok, berantem, dan ujung-ujungnya mungkin jadinya balas dendam, jadinya ya seperti kemarin itu gitu ya. Tapi dengan adanya peraturan ini saya lebih senang. Saya senang dengan peraturan yang sekarang ini gitu ya, lebih ketat. Ya intinya ini juga buat kebaikan kita semua gitu ya. Bayangin, kita dari Indonesia ke sini jauh-jauh gitu ya, nyari duit. Coba bayangin, duit itu buat beli Minute Maid gitu ya. Itu kan udah ketahuan rasanya seger, manis, enak gitu ya. Kita juga sehat. Dan terus duit itu buat beli bir, buat beli minuman, dan ujung-ujungnya ya seperti yang sudah-sudah itu, seperti itu kan sayang banget gitu ya. Jadi ya buat teman-teman semua yang suka minum-minuman gitu ya, suka minum-minuman di luar sana, sekarang hati-hati lah. Mungkin sekarang minum dikurangi,
Kalau yang mau minumnya mungkin di dalam aja, di dalam gitu. Jadinya ya, ya seperti apapun, karena ini di Taiwan itu minuman beralkohol itu kan dijual bebas ya, di mana-mana itu udah terjual bebas. Tapi sekarang dengan aturan yang sekarang ini ya, kita harus hati-hati, harus waspada. Jangan sampai kita masih betah, masih pingin mencari duit di sini ya, menikmati yang katanya Taiwan Sahdu, tiba-tiba kita dideportasi hanya karena minuman. Bayangin, aduh, rugi banget kan kita ya, intinya rugi banget gitu loh. Berarti, dan intinya kalau kita udah dideportasi, berarti kita udah nggak bisa ke Taiwan lagi gitu ya, udah nggak bisa dong. Kalau kayak sekarang ini, dengan sekarang ini yang kaburan gitu ya kan, itu sekarang waktu deportasinya kan sekarang malah berkurang kalau menyerahkan diri, tergantung dia udah berapa lama di Taiwannya gitu kaburnya ya. Tapi kalau yang ini minum-minuman dideportasi, kita tiba-tiba lagi minum, duduk-duduk asik, air saya sama Pak Ade diminta difoto cekrek, mungkin Pak Ade pulang saja ya, kita nggak tahu, dan tiba-tiba besok pagi kita dipanggil ke KDRI sama agent, terus tiba-tiba kita pulang ke Indonesia. Bayangin gimana. Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman semua, sekarang hati-hatilah di Taiwan gitu ya, karena ya sekarang dengan peraturan yang sangat ketat ya, dalam segala hal apapun sekarang kita harus benar-benar hati-hati gitu ya. Ya jangan sampai kita pulang ke Indonesia tidak membawa harapan gitu ya, karena kita ke Taiwan ini kita berharap banyak harapan, jadinya ya, sebelum harapan kita tercapai ya, kita di sini bersikaplah baik gitu ya, ya bekerja ikuti aturan kerja yang ada, dan di sini ada aturan-aturan hukum ya, ikutilah aturan hukum yang berlaku di negara sini, karena seperti apapun ya kita di sini menumpang gitu ya, menumpang di negara orang, dan kita di sini menumpang untuk mencari kesuksesan gitu ya, untuk mencari bekal kita hidup di Indonesia. Jadi ya manfaatkanlah waktu kita ya di negara orang ini sebaik mungkin gitu ya, cari ilmunya di negara orang sini, kita belajar gitu ya, apa hal yang baik kita bisa bawa, hal yang baik kita bisa bawa pulang ke Indonesia, kita tanamkan sama hidup kita nanti di Indonesia, dan hal yang buruk ya kita jadikan pelajaran buat diri kita bahwa itu bukanlah hal yang baik, dan itu ya kita nggak boleh menirunya. Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman yang masih suka minum-minum itu, hati-hati lah ya sekarang ya, takut dideportasi ke Indonesia. Dan pesan-pesan saya, salam sukses selalu untuk semua anak PKI ya. Semoga pulang membawa harapan dan sukses selalu. Amin. Bye-bye.